Tapi jelas. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Nasya Kalsum, saya dari STEM di Bandung Business School. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pengusaha yang menginspirasi saya. Mari kita simak petikan wawancara saya dengan beliau. Mudah-mudahan dapat termotivasi dan menginspirasi kita semua. Di sini sudah ada narasumber yang akan saya wawancarai. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Mohon maaf sebelumnya, adapun maksud saya di sini ingin mewawancarai Bapak tentang usaha yang sedang Bapak tekuni saat ini. Apakah Bapak berkenan? Boleh. Silakan. Boleh perkenalkan nama Bapak terlebih dahulu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Sanida, asal dari Banyaran, tepatnya di Banyaran, Pajagalan. Itu saja mungkin perkenalan pertama ya. Kalau saya boleh tahu, apa nama dari usaha yang Bapak tekuni saat ini? Kemudian, usaha tersebut lebih berfokus pada bidang apa? Untuk usaha yang sekarang digeluti, salah satunya bergerak di bidang jasa, sebetulnya jasa internet pemasangan wifi. Itu termasuk daerah-daerah yang blank spot, jadi yang tidak tercover oleh daerah-daerah yang tidak tercover oleh pemasangan semacam IndiHome dan yang lainnya. Nah, itu jadi pemasangan intinya mah di bidang jasa pemasangan internet di wilayah-wilayah yang tidak tercover oleh IndiHome gitu. Baik Bapak, bagaimana awal mula didirikannya usaha ini dan kapan? Saya merintis dari tahun 2016. Ini berawal dari hobi sebetulnya, hanya sebatas share dari rumah ke sekolah. Dan kebetulan saya sebagai guru juga, jadi bagaimana caranya di rumah bisa internetan, di sekolah yang tidak tercover oleh sinyal yang kurang bagus dari provider, berbagai macam provider, baik Telkomsel, itu di sana tuh nggak ada, kurang gitu, jelek sinyalnya. Jadi difokuskan bagaimana caranya bisa internetan di sekolah daerah Pasirwaru itu di atas. Jadi kurang lebih 3 km dari sini ke sana bisa koneksi internetnya bisa berjalan. Dan akhirnya kalau bisa terkoneksi, dari situlah mungkin salah satunya kenapa tidak untuk di-share ke orang lain gitu. Dari rumah ke tempat-tempat yang lain untuk bisa berbagi internet gitu. Lalu siapa saja yang terlibat pada usaha ini Pak? Apakah Bapak merintis sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain? Saya merintis sendiri, kebetulan otodidak juga, jadi tidak melibatkan orang lain. Melibatkan orang lain hanya sebagian. Jadi kalau modal mah sendiri gitu. Dan itu juga merintis tidak langsung blog, padahal enggak. Jadi merintis dari mulai kecil dulu, hanya sebatas dari rumah ke sekolah, akhirnya menambah dan sekian sampai sekarang alhamdulillah sudah mulai mencapai kurang lebih 60-70-an klien yang masuk dari sini. Dan itu juga tidak bersama orang lain, saya sendiri mulai dari setting sampai pemasangan tower sampai pemasangan klien itu sendiri. Kalau untuk 2016, 17, 18, nah mulai dari 2020 merekrut orang untuk kerjasama connect istilahnya. Jadi memperkerjakan orang, 2 orang untuk bisa pemasangan di daerah-daerah terpencil.
begitu. Oke Pak, kalau boleh tahu kira-kira berapa modal awal yang Bapak keluarkan di usaha ini? Kalau usaha ini awalnya sih ini bolak-balik we. Awalnya cuman ya bisa bilang dikit, jadi hanya cuman 5.000 untuk awal, dan selanjutnya bertahap karena sistemnya operasional, jadi tidak langsung blok 20 juta gitu, enggak, karena merintisnya dari awal satu link saja dulu, terus berlanjut ke link kedua, masang lagi, beli alat lagi gitu, berjalan. Kalau ditotalkan untuk yang pertama itu kurang lebih pembuatan towernya saja gitu, itu hanya 10 juta, itu modal awal. Bagaimana nih? Oke. Baik Pak, bagaimana strategi Bapak dalam menarik minat pelanggan? Kalau untuk strategi mah kebetulan saya tidak kebetulan kalau untuk strategi pemasaran, kalau sekarang nggak, kalau untuk usaha ini, kalau orang lain gitu banyak sekarang yang menggunakan sistem disebutnya teh naon tuh usaha RT RW net teh. Kalau usaha RT RW net itu biasanya membuat satu brosur yang diberikan kepada orang-orang atau dikasih kepada orang-orang, tapi yang tidak tercover oleh ISP dan tidak tercover oleh jaringan ISP yang jelek, artinya blank spot. Provider yang ada itu tidak ada jaringannya, kurang artinya, jadi dikasih satu selembaran untuk diberikan. Kalau orang lain, kalau saya enggak gitu, jadi hanya cari teman yang ada daerah ini mau pasang internet nggak seperti ini gitu, atas nama kekeluargaan dulu. Setelah itu dari keluarga relasinya terus berkembang gitu, yang itu bertanya artinya gitu, seperti itu. Jadi nggak ada marketing khusus untuk pemasaran, karena ini skalanya masih kecil, belum besar. Kalau besar ya biasanya pemasangan untuk pamflet seperti itulah, disebar ke daerah-daerah yang menurut bahwa daerah situ bisa dipasang oleh jaringan tersebut, begitu. Pak, kemudian kalau boleh saya tahu berapa persen keuntungan dari satu pemasangan internet? Keuntungannya karena ini sifatnya dari satu klien, biasanya akan relatif tergantung kebutuhan si klien tersebut menggunakan internet, speednya berapa. Jadi kalau satu pemasangan misalkan saya masang sekarang target 850 untuk satu klien pemasangan satu titik. Itu alat saja yang dipakai itu ada tiga alat. Jadi sistemnya bukan penyewaan ya, penyewaan alat receiver untuk internet gitu. Jadi registrasi 850 itu alat sejumlah 3 itu harganya sekitar 1.200.000. Jadi untuk registrasi, karena itu barangnya nanti kalau sudah selesai berarti bisa diambil lagi barangnya, seperti itu. Kalau keuntungannya per bulan, jadi satu opsionalnya itu ada tergantung kebutuhan sih kliennya itu, ada yang 100.000 itu satu bulan, dia tergantung paket yang dia mau paket yang berapa, yang 100.000 paling kecil, yang 150
200, 2,5 sampai 350 itu ada paketnya, dan speednya itu tergantung speed. Kalau misalkan keuntungannya ya lumayan lah, dari satu klien 100, misalkan satu klien 100.000 kali berapa klien. Jadi kalau dibilang satu klien keuntungannya berapa, dari 150 mungkin yang 100 bisa masuk, yang 50 untuk perawatan penggantian alat ketika ada trouble di perjalanan, seperti itu. Ya, begitu. Pak, kemudian hambatan apa saja sih yang dialami selama menjalani usaha ini? Hambatannya ya, kalau sekarang mah pengusaha RT RW net itu banyak. Ya, jadi persaingan yang begitu ketat antara, terutama kita menggunakan frekuensi yang digunakan adalah frekuensi Indonesia yang diperbolehkan oleh Kominfo untuk frekuensi 5,8 GHz. Jadi semakin banyak yang menggunakan RT RW net, semakin banyak juga yang menggunakan frekuensi tersebut. Interferensi di udara itu sekarang udah mulai susah gitu. Ketika pakai receiver, memasang di satu titik frekuensi itu, biasanya interferensi dari alat-alat tersebut sudah mulai susah. Jadi kalau dibilang mah cecekinya turun gitu. Jadi internetnya tuh bisa lemot. Itu salah satunya. Penggunaan kesulitannya penggunaan frekuensi yang digunakan, yang diperbolehkan di Indonesia gitu. Ada juga yang frekuensi yang di bawah, tapi bukan frekuensi yang diperbolehkan, itu tidak diperbolehkan. Tapi masih banyak rekan-rekan kita yang menggunakan frekuensi tersebut, walaupun itu nggak boleh. Tapi ya itulah salah satunya kendala. Yang kedua kendalanya ketika kita pemasangan berkaitan dengan cuaca. Kalau terlalu tinggi ya pasti ada akibatnya. Cuaca tidak terlalu tidak terlalu berpengaruh kalau masalah frekuensi. Kan ada jalurnya dua, ada lewat frekuensi, artinya backbone antara receiver dan receiver, jadi wireless disebutnya. Ada yang satu pakai kabel FO. Kalau pakai kabel FO itu kendalanya ketika musim kemarin tuh musim layang-layang gitu. Jadi si kabelnya kena kenur layang-layangan, bisa patah, mati gitu dari salah satu jalur, seperti itulah. Kendala itu mah teknis biasa kalau dalam usaha mah seperti itu. Ya. Oke, baik Pak. Lalu motivasi atau tips apa saja sehingga usahanya dapat eksis bahkan maju sampai sekarang ini? Kalau tip dan apa ya saran, ya kita menggunakan, kalau namanya usaha pasti ada disebut untung rugi, maju mundurnya satu usaha. Kita bisa menggunakan metode, kalau jasa mah yang penting klien tidak dirugikan, terus klien diberi sebut nantinya tidak merugikan, tidak mengecewakan klien ketika satu saat mati gitu. Jadi kita harus betul-betul langsung dibetulkan tanpa ada imbalan atau tanpa ada jadi si penggantian alat yang rusak itu kita yang menyediakan. Kalau orang lain ada sebagian gitu. Kalau rusak tidak jalan, terus ada alat yang harus diganti, yang mengganti klien. Kalau saya pribadi,
Kalau ada yang rusak, terus barangnya rusak, diganti yang baru. Jadi tidak dibebankan kepada klien, tapi dibebankan saya sendiri gitu. Alhamdulillah sampai saat ini klien tidak terlalu ini, tapi masih ada saja kalau yang disebut rencet mah gitu, rudet, kliennya masih ada. Tapi sampai sekarang mah klien-klien saya alhamdulillah semuanya pada baik-baik. Jadi ketika mati ada pemberitahuan langsung dibetulkan secara intent gitu. Ya, kalau internetnya tidak jalan informasi, jadi cepat tanggap lah gitu. Satu, cepat tanggap. Kedua, tidak mengecewakan klien ketika mati lama gitu, harus buru-buru dibetulkan. Ya, itu satu resiko perusahaan lah, bukan perusahaan dan ini mah namanya juga usaha kecil-kecilan RT RW net seperti itu ya. Tipsnya dan motivasinya seperti itulah. Jadi jangan mengecewakan klien, terutama klien yang udah betul-betul itu. Jadi ketika ada kerusakan, cepat tanggap langsung dibetulkan tanpa membebani biaya kembali kepada si klien karena sudah registrasi yang pertama. Begitu. Ya. Oke Pak, terakhir, bolehkah Bapak berbagi tips dan motivasi untuk kita para calon pengusaha muda? Ini calon pengusaha muda, kalau tipsnya mah apa ya? Jadi ketika kita ada suatu keinginan, yakin bahwa itu bisa. Karena 1.000 langkah itu diawali dengan 1 langkah. Berusaha dulu, 1 langkah dulu maju, baru kesananya bisa berjalan mencapai untuk 1.000 langkah. Kalau misalkan 1.000 langkah, jangankan 1.000 langkah, 100 langkah tanpa diawali dengan 1 langkah, itu tidak akan berjalan sama sekali. Jadi jangan takut untuk terus berjuang, jangan takut untuk memulai. Biasanya kalau misalkan sesuatu mengawali, dimulai itu agak susah, tapi kalau sudah dijalankan akan berjalan lancar. Sukses saja, begitu. Itu semungkin tip dari saya ya. Untuk pengusaha-pengusaha jangan patah semangat untuk terus mencoba. 1 kali gagal, 2 kali kegagalan adalah suatu awal yang baik untuk berjalan di masa depan. Baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Semoga bermanfaat dan termotivasi untuk kita semua, Amin. Khususnya calon pengusaha muda. Amin, amin. Makasih Ya. Pak, maaf mengganggu waktunya. Ya, sama-sama. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Mana ngeusana itu?